Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan yang berbahagia, senang sekali saya bisa hadir di sini dalam kegiatan pembelajaran perkuliahan melalui daring. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang alat pelindung diri, ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Iswahyuni dari dosen teknik industri. Di sini materi alat pelindung diri merupakan bagian dari mata kuliah, ya, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ya sedikit apa itu kesehatan keselamatan kerja. Oke. Nah, apa saja nanti yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah nanti mahasiswa mengetahui berbagai macam alat pelindung diri, terutama di bidang industri. Kemudian memahami fungsi apa saja terkait dengan APD. Karena kita sebagai mahasiswa engineering gitu ya, yang dituntut nanti pasca kita kuliah, kita juga banyak terjun dalam dunia industri, makanya kita harus tahu nih apa saja yang jenis-jenis dan manfaat yang harus kita ketahui sebagai seorang industrial engineering. Oke, selanjutnya, nah, alat pelindung diri ya, ini merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja, di mana nanti akan meminimalisasi dan pada resiko kerja untuk menjaga keselamatan, kemandirian dan orang lain di sekitarnya. Seperti itu. Jadi memang nanti APD ini sangat membantu dan wajib memang ya dipakai. Jadi nanti kalau kita masuk teman-teman di semester selanjutnya itu kan ada kerja praktek ya. Nanti ketika kita masuk ke dunia industri kita harus wajib menggunakan. Ketika kita masuk ke tempat produksi ada aturannya gitu. Bisa jadi aturannya suruh menggunakan sepatu khusus, menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata, menggunakan air plak. Itu nanti apa saja akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya fungsi dari APD itu yang pertama mengeliminasi, substitusi, rekayasa engineering dan pengendalian administrasi. Eliminasi itu dia mengeliminasi ya, menghilangkan. Itu ya menghilangkan bukan berarti terus gak ada bahaya ya, tapi menghilangkan dalam arti mengurangi. Kemudian mensubstitusi itu menggantikan. APD itu bisa ya membantu menggantikan lah gitu ya. Bukan berarti terus kemudian no accident, no bahaya gitu ya. Kemudian sebagai rekayasa engineering dan pengendalian administrasi. Ya, ini nanti teman-teman mahasiswa menjadi tugas nih ya, PR bersama, nanti kita diskusikan apa itu contoh-contoh dari fungsi tadi. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administrasi. Oke ya. Jadi nanti teman-teman semuanya kita diskusi bersama. Nanti ada kolom tugas ya yang Ibu sampaikan, nanti teman-teman bisa sharing di sana ya, menyampaikan pendapat dari itu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ya perlu Ibu tekankan, APD ini tidak menghilangkan bahaya, ya. Tidak menghilangkan. Tadi hanya menggantikan fungsinya. Itu ya 4 fungsi tadi. Oke, selanjutnya, nah ini ternyata ada standarnya. Standar yang dipakai itu apa aja sih? Helmnya bagaimana, kacamatanya, kemudian rompinya, kemudian sepatu, sarung tangan, masker, dan penutup telinganya. Nah, jadi ada poin-poin itu yang nanti teman-teman tahu. Gak lucu dong kita industri engineering tuh gak gaul dengan alat-alat pelindung diri yang nantinya akan kita pakai dalam dunia pekerjaan ya, seperti itu. Nanti contohnya Ibu sampaikan. Nah, ternyata
apa namanya, alat pelindung diri K3 ini tuh udah ada aturannya gitu ya. Pemerintah sudah membuat undang-undang nomor 1 tahun 1970 gitu. Sudah lama sekali ya tentang keselamatan kerja atau yang bisa disebut undang-undang K3. Lah ini para pekerja gitu kan ya itu udah paham nih. Kemudian Permenaker diperkuat dengan pelayanan kesehatan kerja. Nah ini juga mengatur tentang pasal-pasal, ada dua pasal ya, pasal 1 dan pasal 2. Bunyi apa ya, kalau pasal 1 ayat 2 tentang tujuan pelayanan kesehatan, pasal 2 ayat 1 tentang tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. Nah, di sini. Nah, nanti untuk lebih detailnya, fungsinya apa, seperti apa, teman-teman bisa searching nih, googling. Kan kita ada kemarin ya, pertemuan kemarin kita sudah peraturan-peraturan tentang K3, manajemen K3 dan lingkungan itu ada. Nanti mungkin bisa dibaca lagi ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Alat pelindung diri nih. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Ada semua. Ini masker, helmnya juga ada, kacamatanya juga ada, kacamata biasa, kacamata buat ngelas. Nah, ini fungsi kacamatanya juga beragam. Contoh lagi, ini air plug nih yang digunakan. Kalau yang atas ini ya, atas ini fungsinya ya memang hanya terbatas pada masukan telinga gitu ya, kayak headset gitu. Kalau ini lebih lebih nyaman lagi nih fungsinya. Bahkan ada topi yang kemudian langsung dengan headsetnya gitu. Lah ini pemakaiannya. Selanjutnya, contohnya, nah sarung tangan. Sarung tangan itu beragam ya. Kalau teman-teman semua tahu bahwa sarung tangan itu ragamnya banyak sekali. Lah nanti tergantung kita di mana nih, kita kerja di mana, kita di bagian apa, nanti ada perbedaan. Kita ada yang terbuat dari kain, ada buat dari plastik, kemudian dari sintetis segala macam itu ada. Nah, selanjutnya ini terkait sama masker. Nah, masker pun saat ini beragam gitu ya. Banyak sekali, apalagi ketika pandemi 2 tahun yang lalu, masyarakat akhirnya nggak asing dengan itu masker. Masker yang tadinya hanya buat bekerja aja, sekarang digunakan buat sehari-hari ya, mulai dari masker kain sampai N95 sampai respiratory. Lah, ini coverall juga banyak. Kenapa coverall itu berwarna? Karena memang biar nyala gitu ya, nyala ketika kena sinar lampu. Lah sepatunya, wah mantap sekali ya sepatunya. Di sini ada yang ya hanya sebatas tumit, ada yang sampai lebih tinggi lagi. Kenapa sepatunya itu mantap sekali ini? Saya katakan sepatunya mantap karena insya Allah ketika tertimpa benda nggak, ini aman, ini aman. Saya katakan aman. Ya, tuh oke itu. Nah, APD adalah pelindung terakhir sebelum melakukan kerja. Jadi ikhtiar kita sebagai manusia untuk melindungi diri kita, tubuh kita gitu ya. Kita dengan tadi itu ya, alat-alat sepatu, helm, sarung tangan, kacamata, masker, yaitu minimal itu. Nah, oke. Nah, ayo sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini nanti Ibu akan memberikan evaluasi dalam bentuk kuisis. Wah, ini menyenangkan sekali ya, nanti teman-teman bisa mengerjakannya. Ada 20 soal nih yang bisa dikerjakan di sini. Oke, ini linknya, silahkan nanti diklik aja ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau nggak ada, nanti langsung aja mengerjakan habis ini setelah Ibu tutup. Gitu. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, menambah wawasan dan informasi. Mari kita akhiri. Salam sehat, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.